berdiri semuanya. Kita akan mengangkat lagu dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita bernyanyi bersama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh hiraulah, oh hiraulah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh hiraulah, jawabnya ya ya, jawabnya ya ya, jawabnya Tuhan, jawabnya Tuhan, jawabnya ya ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 407 yang berjudul Tuhan Kau Gembala Kami. Kita nyanyikan. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin mirip-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. kita nyanyikan ayat 2, adik-adik. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, kami pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga tinggi, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami masih bisa sekolah minggu meskipun kami dari rumah. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hati kami, bukalah hati dan pikiran kami agar kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, hari ini khotbah kita diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nanti adik-adik di rumah bisa baca sendiri di rumah, dibuka Alkitabnya. Sekarang Ibu Guru akan menceritakan tentang penjelasan dari isi khotbah kita hari ini. Isi khotbah hari ini adalah Ibu Guru menceritakannya sesudah Simon Petrus dan Tuhan Yesus sarapan pagi. Yesus berkata kepada Simon, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka Simon berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Setelah itu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah itu Yesus berkata lagi, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya, tentu saja Tuhan, aku sangat mengasihi engkau." Lalu Yesus
berkata lagi kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah itu Yesus bertanya lagi kepada si Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka Simon Petrus merasa sedih. Kenapa Tuhan bertanya sampai 3 kali kepada aku, apakah aku mengasihinya? Lalu Simon Petrus merasa sedih. Hatinya merasa terluka karena Tuhan bertanya sampai 3 kali, apakah dia mengasihi Tuhan Yesus. Maka Simon Petrus menjawab Tuhan, "Tuhan, engkau tahu, engkau maha tahu bagaimana aku sangat menyayangi engkau." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Maka gembalakanlah domba-domba." Lalu Yesus berkata lagi kepada Simon, "Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau bebas berkelana kemanapun sesuka hatimu sesuai dengan kehendakmu. Tapi setelah engkau tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain untuk mengikat engkau dan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki." Kemanakah tempat yang tidak kau kehendaki itu? Yaitu adalah jalannya Tuhan. Kemana engkau harus mengikut aku. Nah, seperti itu adalah jalan cerita dari khotbah kita hari ini. Maka ibu guru mau bertanya dulu kepada anak-anak, apakah anak-anak mengasihi Tuhan Yesus? Tentu kita semua sangat menyayangi Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus memberikan kita kehidupan yang enak, memberikan papa mama yang baik, memberikan kita wajah yang cantik, bukan. Tapi kita memang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus memberikan apapun kepada kita, tapi karena Yesus sangat sayang dengan kita. Dan pertanyaannya lagi, apa sih mengembalakan itu ibu guru? Apa sih domba-domba? Siapa sih yang domba? Apakah maksudnya Tuhan Yesus kita menjadi pengembara biri-biri atau domba? Oh bukan, maksud Tuhan adalah di sini kita menjadi gembalakan itu artinya kita menjadi membimbing, mengarahkan. Domba-domba itu adalah murid-murid Yesus. Siapa murid-murid Yesus? Ya kita semua yang percaya kepada Tuhan. Itu artinya. Jadi mengembalakan domba-domba itu artinya kita itu akan membimbing, mengarahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan agar mengikut Tuhan benar-benar. Artinya mengikut Tuhan benar-benar ini ya, melakukan ibadah setiap minggu dengan benar, menyayangi orang tua, mengerjakan tugas-tugas di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Lalu apa hubungannya Tuhan bertanya Petrus sampai 3 kali ibu guru? Hubungannya adalah Tuhan ingin memberikan tanggung jawab yang besar kepada Petrus. Tanggung jawab itu adalah mengembalakan domba, membimbing, mengarahkan murid-muridnya mengikut Yesus. Itu adalah tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab besar itu harus dimulai dari orang itu mengasihi Tuhan, lalu dia akan mengerjakan, lalu dia akan melakukan perintah Tuhan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Nah, dimulai dari kasih sayang, dimulai dari kasih sayang mengasihi seseorang, maka kita akan melakukan perintahnya Tuhan itu dengan penuh sukacita, penuh kasih sayang. Maka dari itu diarahkan anak-anak sekolah minggu di sini harus benar-benar mengikuti perintah Tuhan dengan penuh kasih sayang, karena kita sudah menyayangi Tuhan, Tuhan menyayangi kita. Siapapun orang yang saling menyayangi pasti akan selalu mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, apapun itu, di rumah, di sekolah, baik di gereja. Amin. Anak-anak yang di rumah, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami akan menjadi mengembala domba-domba seperti yang Tuhan minta. Kami akan mengikut Engkau Tuhan sampai akhir hayat kami Tuhan. Kami akan berkomitmen mengasihi Engkau dengan melakukan segala tanggung jawab dan tugas-tugas pekerjaan kami di dunia ini dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang baik, sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau turut campur dan hadir dalam ibadah kami mulai dari awal ibadah tadi sampai akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, berikan kesehatan kepada kami semuanya, orang tua siapapun Tuhan pada saat ini, agar kami bisa melewati masa-masa pandemik ini dengan penuh kekuatan, penuh kesehatan, dan penuh sukacita Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampuni dosa-dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak Allah. Kami berdoa melalui anak-Mu
Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Amin. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 65 dengan judul Bawa Persembahan. Kita nyanyikan bersama-sama. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Kita akan menutup ibadah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita, dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihinyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Amin.